hari ini Bapak coba menjelaskan tentang kegunaan daripada gambar atau garis yang telah Anda buat pada part pertama, tugas pertama, dan revisi pertama dari part 1. Ya. Apa fungsinya daripada garis itu? Insya Allah hari ini Bapak sampaikan. Jadi kalau Anda tambahannya untuk referensi, Anda tinggal dilihat sini. Nanti bahkan kalau Anda ikut mulai pembuatan artikel yang senang menulis begitu, karena salah satu syarat sidang nanti harus punya artikel. Jadi Anda dari sekarang yang PS-nya, artinya yang program studinya diusahakan sudah mempunyai buku-buku ya. Dan buku sekarang luar biasa, yang dulu kalau Bapak beli, ya diusahakanlah 1 bulan itu nyempatkan dari gaji beli satu-satu begitu. Ya, alhamdulillah sudah tidak terhitung mungkin bukunya. Namun hari ini kita dimanjakan dengan adanya media sosial, dengan digital, bahkan sekarang pemerintah mensupport begitu, bahkan mempercepat proses TV digital karena 1/9 kecepatan bitnya. Kalau satu frekuensi hanya dipergunakan oleh satu televisi, maka nanti bisa satu frekuensi bisa menjadi 9 televisi digital. Nah itu yang percepatan itu yang dibutuhkan hari ini. Dan Bapak sampaikan, cukup Anda mendownload playbook begitu, playbook lalu beli bermacam-macam buku sesuai dengan judulnya atau pengarang yang disebutkan nanti keluar. Yang Anda download saja beli, itu harganya di bawah 50.000. Jadi Bapak sarankan begitu. Jadi ada kenang-kenangannya dan siapkan dari sekarang seperti itu. Ya, dari sekarang pikirkan Anda mau apa, di sekeliling Anda apa, kerjaan orang tua, kakak, mamang, apa, bisa nggak sebagai by riset nanti. Itu sebagai rujukan awal. Ya. Sebagai penyemangat supaya Anda punya kenang-kenangan. Ya. Coba tidak sampaikan ini. Nih, ada jenis-jenis garis. Nah, yang kemarin Bapak tidak disampaikan. Tapi kalau Anda misalkan melihat materi, Bapak sudah share di Classroom. Yang pertama adalah garis yang kemarin Bapak tugaskan adalah garis nyata. Atau garis benda atau garis visible. Apa manfaat ataupun fungsinya? Untuk menggambar bagian objek yang nampak secara langsung. Jadi kalau kemarin Bapak memberikan garis, ya bermacam-macam, ada strip begini ya, ada strip begitu, ada titik strip begitu, ya, begitu. Terus ada lagi misalkan yang begini, ya. Ada lagi yang begini, ya. Ada garis lurus dan sebagainya. Itu bagian daripada garis yang nampak untuk membiasakan kita dalam melaksanakan nanti objek-objek. Maka pada tugas kedua langsung kepada objek. Tanpa ada keterangan apapun. Garisnya benar atau tidak, biarin aja. Sampai sejauh mana kemampuan kalian. Kecuali yang lulusan STM, pasti paham. Nah, di mana penggunanya ini? Ini itu objeknya ini. Nah, berarti yang lingkaran ini ya, lingkaran ini adalah garis yang nampak yang harus sama dengan ini. Jadi kalau ini ukurannya 1 mili, ya, 1 mili, maka yang ini adalah setengahnya. Berarti kemarin kan Bapak udah nyuruh membuat titik garis ini. Ya. Nah, ini kan. Ya. Berarti udah kepake nih. Udah kepake berapa? Udah kepake 2 jenis garis.
Itu yang pertama. Dan harus diingat, pokoknya patokannya ini aja dulu. Kalau Anda membuat kursi ukurannya 1 meter mejanya, maka otomatis kursi akan mengikuti meja. Artinya apa? Ketika garis fixnya adalah misalkan 2 mili, ya, ya 2 mili, ini 2 mili, maka otomatis yang ininya jadi 1 mili. Itu aja ukurannya. Yang kedua adalah garis tidak nampak ataupun hidden, ya. Memperlihatkan objek yang tidak nampak secara langsung. Pada kedua kemarin Bapak sudah sampaikan tugas yang kedua adalah membuat ini. Maka tandanya ini. Ukurannya berapa? 3 mili. 3 mili, 1 mili, atau 1,6, 3 mili, 1,6, 3 mili, 1,6, 3 mili, 1,6. Ya ini 1,6. Harus sama, antara jarak-jarak ini harus ada. Ya, jaraknya. Begitu, berarti ini. Berarti udah berapa tuh? Garis nampak, garis titik strip, garis strip-strip. Udah 3. Ya, ini lihat, berarti ada lubang. Jadi dari sini, kalau Anda tarik lurus, sebenarnya garis ini adalah sama. Kalau ini pandangan atas, kalau ini pandangan samping. Nah, kalau luruskan begini. Perciskan pada tugas yang kedua. Ya, ini juga sama. Ke sini. Sorry, ke sini. Nih. Ini ujungnya di sini. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, garis arsir. Nah, ini mesti nyambung ya, gambar yang tadi. Mana garis arsir? Garis arsir itu adalah bagian objek yang akan dibelah. Jadi pekerjaan kalau seperti ini berarti ini pekerjaan yang tidak harus disisakan. Berarti ini adalah lubang. Nanti ada lubang, ada poros, hitungannya ada. Ya, sampai sini nih. Ini yang harus dibuang ketika dibubut. Ini harus dibuang atau dibor ataupun diboring. Makanya apa? Dasar sekali kemarin tugasnya adalah membuat garis-garis dulu. Untuk apa saya ngegaris segini ya Pak Haji? Gambar teknik. Nah sekarang Anda boleh berpikir, oh iya fungsinya untuk ini. Berapa derajat kemarin? 30 derajat miringnya ya. Berarti untuk ini. Berapa ininya ukurannya, ketebalannya? Harus setengah dari garis nampak ini. Tidak boleh sama. Nanti kita cek aja gambarnya. Ya. Nah ini juga sama. Ini sama. Ini lurusnya ke sini sama. Ya, kedua garis pusat ataupun membelah dua belah simetris. Yang mana? Yang titik strip. Ukurannya ini. Ya, tadi kan ada tuh. 1,6 atau 3,2 tebelannya. Ya, garis pusat yang mana? Yang ini. Bapak sampaikan. Nah, ini garis pusat. Ya. Garis pusat. Udah berapa tuh? Udah banyak ya? Udah banyak ya pokoknya. Ya, jadi ini kalau ini diarsir berarti yang tidak dibelah mana yang ini, benar kan? Kalau diarsirnya, ini berarti ada lubang nih. Nah, Anda nanti di dalam prakteknya bagaimana bahasa benda kerja bisa dibuat menjadi 2 dimensi di dalam sebuah gambar. Sebaliknya 2 dimensi ini Anda harus bisa dikerjakan di mesin bubut, di mesin milling, di mesinning, di pabrikasi, pengelasan. Itu dari mana? Dari gambar. Jadi benar-benar yang namanya gambar itu membaca gambar, membuat gambar, menuangkan ide di dalam gambar ataupun gagasan adalah salah satu produk yang sangat mendasar sekali untuk seorang engineer. Tidak bisa lepas itu. Ya, tidak bisa lepas. Anda bayangkan aja. Anda bisa membayangkan nggak bagaimana nanti bentuk produknya yang sudah jadi hanya dengan seperti ini. Ada bangga kerja seperti ini misalkan. Anda kan harus digambar. Sekarang terbalik, Anda menggambar dulu, dituangkan dalam sebuah kerja. Yuk kerjakan seperti ini ya. Begitu. Yuk kerjakan ya, saya pingin jalan tol seperti ini. Pingin rumah seperti ini, pingin sekolahan seperti ini. Dalam bahasa gambar. Tapi harus dibuktikan di dalam fisik. Jadi ini tidak bisa mata kuliah gambar teknik hanya sekedar mengarang saja. Harus Anda melaksanakannya.
Harus banyak utak-atik. Apalagi nanti kalau udah masuk AutoCAD, Anda harus latihan. Kalau nggak latihan nggak bakal lupa. Bapak juga yang jarang dipakai jadi lupa lagi kadang. Ya, itu. Jadi garis pusat udah bermacam-macam. Nah, selanjutnya garis ukuran. Ingat, pengertian dari salah satu gambar itu adalah ada simbol, ada garis, ada ukuran. Nah, salah satu fungsinya adalah untuk ukuran. Menunjukkan ukuran sebuah objek seperti panjang, sudut, lebar, kan dimensi, we. Ya, dimensi aja. Nah, seperti nanti ini Anda belajar seperti ini. Nandainnya, namainnya. Oh, berarti ukurannya adalah seperti ini. Mana ini? Ya, ini kan masih belum lengkap. Ini baru panjangnya ya. Baru panjangnya. Kalau ada ukuran, berarti ini bini. Ya kan? Ini ukurannya. Ukurannya. Berarti dari sini ini silakan panah. Ada yang mengatakan begitu boleh gitu ya. Hanya rata begini aja. Boleh menitikan begini. Tapi yang paling bagus yang umum biasanya panah seperti ini. Seperti ini. Jadi ini dipanahin. Ya, dipanahin. Berarti berapa nih? Kalau 86, ini anggaplah 10 begitu atau 20 gitu ya. 20, ingat, lihatin penulisannya jangan sampai di bawah. Bapak tidak ngajarin lagi nih ke depan. 20 berarti ini 10 misalkan. Sorry 15. Di sini 20 tambah 15 berarti 55. 55 berarti kalau 86 sama dengan anggaplah 31 gitu ya. Supaya ngepasin aja. Nah, seperti itu. Jadi ketika garis ukurannya ini di atas, maka tulisannya wajib di atas garis. Kalau di atas begini boleh di tengah-tengah seperti ini. Oke. Apabila di samping, maka karena ini adalah diameter, maka harus ada simbol. Ya. Simbolnya bagaimana? Kita tahu simbol diameter itu begini. Nah, berarti kalau udah tanda begini gak usah nanya lagi ini apa. Ya udah, karena Anda belajar nanti simbol-simbol, notasi-notasi dan sebagainya. Anda lihat aja di Word itu kan ada yang namanya salah satu fitur atau menu tentang simbol-simbol ya. Misalkan ini diameternya berapa? 30. Berarti di sini. Perhatikan nih. Anda tidak boleh menulis diameter di bawah ukuran di sini. Ini tidak boleh. Harus di atas. Yang ini tarik lagi ke sini. Tapi ingat, garis ini harus lebih kecil dibanding garis nampak ini. Baris tengahnya. Ya. Oke, tambahin dulu. Ya. Berarti ini diameter. Diameter berapa? Oh, berarti ini 40. Misalkan 40. Yang ini tarik ke sini. Yang kecil dulu. Tempat baliut, nu gede heula. Detik. Ini tarik ke sini. Ya. Ya, ini di dalamnya ada Pak, gimana? Tarik lagi di sini, harus tadi ada kepanjangan Bapak. Ini kan ada dua nih yang kecilnya ya. Nah, di sini ada lagi, tarik lagi ke sini. Berarti ini tadi berapa? 30, berarti ini 10 diameternya. Yang ini tarik ke sini. Ini ketika ini ada di bawah, maka ini juga ada di sini. Penulisannya. Berarti diameter sama kan? 30. Yang ini tarik lagi ke sini. Nah, berarti ini tadi berapa? 40 diameternya. Ya. Yang kedua, Anda seperti itu tugasnya harusnya. Memakai dimensi. Baru skalanya ditulis. Karena real itu. Itu yang diinginkan Bapak hari ini. Sampai sejauh mana? Ya nanti lihat hasilnya. Nah, ini kan ada derajat. Maka ditambahlah begini. Tek, dimensinya. Tek, ke sini. Berarti ini apa? Misalkan 3 kali 45 derajat. Begitu. Pengertiannya apa? Berarti dari sini miringnya, dari sini ya sampai ke sini itu 3 mili.
Derajatnya ini adalah 45 derajat. Begitu pengertian. Simbol-simbol itulah yang harus Anda sangat mendasar sekali untuk diketahui. Ya, jadi Bapak mengajarkan sangat mendasar karena kalau Anda udah masuk ke AutoCAD pinginnya menggambar wae. Dasarnya ternyaho kan masalah nantinya. Masih banyak. Segini itu, segambar ini bisa diterjemahkan banyak sekali. Simbol-simbolnya. Di sini ada berapa, diameternya berapa, ini ukurannya berapa, sudut ini berapa. Ini harus diketahui kan secara detail, dipotong nanti. Ya, oke. Jadi ukurannya udah jelas ya, ini ada, Anda tinggal baca saja, panjang, lebar, sebagainya. Selanjutnya yang keenam, jenis-jenis garis itu adalah garis potong. Apa pengertiannya? Membelah objek sehingga bentuk yang berada di dalam objek tersebut dapat dilihat secara langsung. Yang mana ini? Ini kan robek nih. Berarti pekerjaan ini panjang. Ada pekerjaan panjang banget gitu. Kan tidak muat di dalam gambar. Maka ada perbandingan yang namanya skala. Berarti 1:100. Misalkan Anda nanti gambar gambar part kedua direvisi. Berarti 1 meter sama dengan 1 mili. Begitu. Ya. Jadi kalau Anda 1:100, maka adalah sama dengan Anda di gambarnya adalah 10 atau 10 mili, sorry Bapak buatkan. 1 senti. Ya. Jadi kalau Anda menggambar ini diameter 40 sama dengan 40 mili di dalam gambar realnya. Di dalam kertas gambar. Oh kegedean, turunin lagi. 1:50 misalkan. Lebih gede lagi. Oh kekecilan temuat, berarti naikin lagi. Berarti 1:150. Jangan dikali aja, berarti 1 perkaliannya gampang aja. 1 dibagi 50 ya dikali diameter asli. Diameter asli misalkan 3. Berarti 3 kali ini berarti 3 dibagi 50. 3 kali berarti 1,5 cm berarti Anda gambarnya. Seperti itu. Nanti kita cek. Ya, kita cek. Benar gak ada yang buat gambar di part 2-nya? Yang mau ngopi. Ya. Yang ketujuh, garis robekan. Ya, kalau tadi garis potongan hampir mendekati sama. Ya seperti ini, Anda dipotong nih. Nah, kayak ini. Berarti ini menentukan potongan kesininya masih ada gambarnya gitu loh. Dipotong supaya bukaannya di dalamnya ada. Ini pakai arsir kan? Berarti kalau ada tanda begini, ini bor sampai sini nih. Ini berarti dikasih garis yang benda kerja yang tidak boleh harus disisakan begitu. Kesininya masih ada berarti. Nah, bukaannya. Tapi di sini ada lubang lagi di sini. Ya. Ada lagi garis sobekan panjang. Kalau ini sobekan tetap gambar utuhnya ada, kalau ini seluruhnya. Kalau gambar masih panjang seperti ini, maka dipotonglah seperti ini. Nah, begitu. Kalau ini terukur jadi gini truk. Ya, gitu ya. Kalau ini ya asal gini aja. Bedanya begitu. Sama ini juga untuk memotong, mau memotong ataupun membelah. Apabila pekerjaan panjang tidak masuk di dalam gambar, di dalam kertas gambar, akan tetapi dimensinya sama, maka potong saja. Nanti disambungin karena di belah sana misalkan masih ada sambungan yang berbeda ukurannya, dimensinya. Maka potong, boleh disatukan. Ya. Yang ke-9, yang terakhir adalah garis bayang-bayang atau pattern line, memperlihatkan radius gerakan objek menggambarkan plat tipis. Nah ini. Jadi bayang-bayangnya. Gambar aslinya ini. Ke sini. Tetapi kan ini adalah engkol, harus dibulak-balik begitu. Maka ada bayangan tarikan ke sini. Ketika ditarik ke sini begini. Udah pasti terjadi seperti itu. Ya, seperti itu.
Terus ini contohnya. Ya, berarti bayangannya ini. Bayangannya ini. Ya, seperti itu. Itu mengenai jenis-jenis garis yang harus Anda ketahui di dalam dasar-dasar teknik, di dalam pengembangannya nanti untuk penulisan-penulisan apapun. Ketika Anda membuat nanti misalkan di dalam kertas langsung, kertas gambar, atau di AutoCAD atau di Illustrator, itu udah ada ukurannya di dalam menu-menu tersebut. Tetapi kan Anda harus hafal untuk menentukan apakah ini garis nampak atau garis robekan. Berapa ukurannya? Dasarnya ini. Biarpun secara software sudah dibuatkan sedemikian rupa. Ya, itu yang paling penting Anda ukurkan. Baik. Ya, ini Bapak sudah upload, jadi Anda tugas sama horizontal posisinya, etikot di bawah pojok seperti di atas, pensil dan garis bagian dengan 2B dan seterusnya dibaca oleh Anda saja. Apa tugasnya? Membuat huruf. Ya, jadi tugasnya ada 6. Satu adalah huruf besar miring. Kedua, huruf besar tegak. Ketiga, huruf kecil miring. Keempat, huruf kecil tegak. Kelima, huruf angka miring. Keenam, angka tegak, karena angka tidak ada besar dan kecil. Tuangkan, Anda silahkan di dalam satu gambar, dalam satu kertas gambar dibagi 6, atau Anda dibagi 3, satu kertas gambar menjadi 2, atau Anda menjadi satu gambar, satu huruf, ya, satu tugas maksudnya, ya. Silahkan Anda membuat inovasi-inovasi tersendiri. Yang paling penting, poin saya adalah Anda harus mengerjakan. Itu poin pentingnya. Dan daftarnya adalah 1 minggu dari hari ini. Dari hari kemarin sebenarnya. Ya, kalau nggak salah tanggal 8 ya. Tanggal 8 yang Bapak sampaikan. Jadi itu yang Bapak sampaikan hari ini. Sangat sederhana, tetapi sangat dasar sekali untuk next ke depannya Anda dalam ilmu gambar. Apapun. Ketika nanti ada proses manufaktur, pasti gambar lagi. Ketemu dengan Bapak lagi. Praktikum lagi. Dan langsung adalah praktikumnya ketika digambar seperti itu, maka objeknya dikerjakan di mesin. Ya. Masuk lagi semester 3, ketemu lagi perancangan sistem kerja. Core-nya teknik industri lagi, masuk mulai. Ujungnya adalah ngegambar lagi tentang perancangan sistem. Ya, bagaimana Anda duduk supaya nyaman, ergonomi, nyaman, enak, murah, ekonomis begitu. Bukan murahan. Dirancang, gambar lagi. Masuk lagi ke semester 4, ada lagi perancangan sistem kerja 2, PSK 2. Ngegambar lagi. Untuk apa? Antropometris seseorang. Dari mana data membuat kursi itu? Dari data manusia, tinggi, rendah. Ya semuanya termasuk semua. Karena data tubuh Anda diukur semua. Termasuk ukuran telinga, ukuran mata, hidung, dan hal-hal yang sensitif di Anda, ya dihitung. Begitu. Tinggi, jari, kekuatannya begitu, panjangnya ini berapa, kan satu dengan lain. Untuk apa? Ya menentukan keyboard misalkan. Kan dari jemari kan. Untuk merancang keyboard itu kan dari rancangannya gimana? Ya, Anda bisa aja merancang misalkan huruf A bukan dengan kelingking kiri gitu. Karena pergerakannya A terlalu panjang, sedangkan kekuatannya sedikit. Maka adanya di jari jemari. Disimpan di tengah, boleh saja. Kalau ada riset begitu. Kenapa harus mengikuti yang sekarang? Permasalahannya adalah apakah pasar akan menerima atau tidak, itu permasalahannya. Lain masalah itu. Karena pergerakan yang kuat itu misalkan antara ini dengan ini. Sedangkan A paling banyak dipakai. Kenapa pakai kelingking? Itu kan pertanyaan. Silakan Anda rancang keyboard. Dari mana? Dari ukuran tangan seseorang. Ya, tempat duduk juga begitu.
Adanya di mana? Ada di PSK 1, dan PSK 2. Semua basicnya adalah pasti membuat rancangan. Karena orang TI, rancangan pasti hubungan erat dan tidak akan terpisahkan seperti apa? Seperti mata uang. Tidak bisa terpisahkan antara teori ini dengan gambar. Jadi gambar bagian daripada terpenting, maka wayahna teh cek Sunda naonnya. Dia diusahakanlah Anda kalau kursus-kursus akan bermanfaat buat kalian. Ya, itu penekanan-penekanan Bapak ke depan itu. Ya. Jadi hari ini Bapak ingatkan, udah hampir minggu keempat ini, minggu keempat yang sudah punya laptop, yang baru RAM-nya 2, segera tambah RAM paling sekitar 500. Oke. Yang kedua, apabila yang belum punya, usahakan beli yang minimalnya 4, tinggal ditambah nanti 2 jadi 6 RAM-nya atau jadi 8 begitu. Ya, karena murah kan. Ya bagaimana? Terus kosongkan data mah gak usah, ada kecil ya. Biasanya yang berat itu foto, video. Kosongkan, nyari di flash disk ataupun hard disk eksternal. Simpan di mana atau disimpan di cloud gitu ya. Di Google Drive. Mangga, yang penting bisa cepat. Karena bisa loadingnya nanti motornya apa ya? Ya lama juga. Kita coba aja buka nanti ya. Nih yang Bapak buka lah. Sorry. Bentar. Oke. Bentar ya. Oke. Tuh. Yang Bapak aja lama ya. Kelihatan belum? Halo? Kelihatan, Pak. Tuh. Bapak aja lama nih. Ini yang terbaru ya 2021. Kalau yang nggak ada daripada beli AutoCAD-nya, Anda boleh ke saya. Nanti ada harddisk aslinya ya. Harddisknya, jadi Autodesk-nya. Ini juga lama Bapak buka. Ini segini Bapak udah laptop, udah di atas rata-rata ya. Udah di atas rata-rata. Bisa dibayangkan yang hanya yang 2 udah bukanya aja mungkin bisa. Karena ini online ya. Karena ini online kan Bapak. Dengan kalian, karena dengan Zoom ya. Nah itu yang jadikan masalah nanti. Kalau Bapak buka sendiri ini cepat. Karena ini udah kan online jadi double kan, double. Paling Bapak matikan dulu layarnya baru agak cepetan biasanya begitu. Layarnya matiin dulu. Ya, ini baru kelihatan. Ini hampir 2 menit ya loadingnya bukanya. Begitu. Nah, nanti Anda kan otomatis kalau pingin cepat berarti nanti belajarnya di HP begitu, Anda membuka laptop atau langsung di laptop. Tungguin aja loadingnya lama. Nah, ini yang terbaru ya 2021. Kalau setidaknya Anda kalau punya download minimumnya adalah 2017 ya. AutoCAD 2017. Oke. Ini contoh Bapak buka laptopnya speknya sudah di atas 8, harddisknya 1 tera, begitu cukup buat 1 unsika buat itu filenya sebenarnya. Cuman seperti ini tuh baru kemampuan. Ya. Jadi ini contoh yang nah nanti ada hanya seperti ini saja gambarannya. Sangat mudah, sebenarnya tidak ada yang sulit. Ya, tinggal gambarkan begini, tinggal diketik angka begini, selesai, beres, jadi barang begitu.
Ya, dan ini pasti Anda harus mendemokan di rumah sendiri, belajar sendiri, ada orang yang memandu, makanya kalau praktikum pasti Anda membawa laptop, kita ajarin nih, ini untuk apa, lin ini, pola lin untuk apa, circle untuk apa, arch untuk apa, semuanya akan kita ajarkan satu persatu dan membuat benda kerja yang kayak tadi percisnya. Begitu. Jadi ya minimal bisa buka, bisa buat nari, garis, membuat etiket, ya nanti kalau gambar kan bisa mengembangkan Anda sendiri. Yang penting fungsi-fungsi ini, fungsi menu-menu ini adalah mirror misalkan untuk apa, skala untuk apa, array untuk apa, palette untuk apa, memotong, motong jelas ngopi lah. Teksnya nulisnya di sini gimana gitu kan, ya apakah single atau multi, nanti tinggal tulis saja begitu. Ya. Oke, itu tambahan sementara. Nanti Bapak coba lihat apa namanya classroom-nya, kita koreksi ya. Koreksi. Oke, kita lihat dulu. Yang mana? Gambar kelas C. Oke. Nih, Bapak sudah apa? Sudah upload ya? Ini tugasnya, materinya 2 dan 3 sudah di-share, silahkan dibaca. Ini revisi yang tugas kedua, ya. Ini tugas ketiga, kemarin Bapak udah share. Anda lihat kemarin kan tugas 1 ya. Tugas 1, FAT 1, ataupun revisi 1. Anda kemarin ada yang lihat dulu aja. Oke, berarti yang tidak terbaca 3 orang, artinya batas waktu yang telah ditentukan, Anda masih mengirim begitu. Jadi yang terbaca ya 28 orang. Oke, 28 orang. Ya, ini juga ada beberapa yang salah kamar ya. Coba lihat ini. Ini siapa? Kita lihat Bakhtiar Alam Nasution. Ininya. Nah, kan kelihatan kan? Karena Anda belum belajar. Ah, Nasution mana ngacung? Halo? Nasution? Saya Pak. Nah, Bakhtiar ya. Karena Anda belum belajar SMA, STM, SMK Pak. SMK. Waduh, ngerake untuk belajar. Berarti guru gambarnya tidak sedetail itu mengajarkan ya. Untung Bapak dari dasar banget. Oke. Ya kalau ukurannya SMK begini apalagi SMA begitu. Atau memang coba-coba ternyata bener dena, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Jadi kalau ukuran tidak boleh seperti ini. Kalau bolak-balik ya kadieu, tidak boleh. Tadi itu. Jadi ketika ukuran ini di sini, maka ininya di atas ini. Ya. Mana bisa digedein nggak ini? Tidak bisa ya, karena online ini kan. Di sini tulisannya. Ya. Oke, kita kembali ke materi dulu supaya Anda lebih tahu semuanya Bapak kembalikan. Karena ini sangat mendasar sekali. Kalau salah Anda dari sekarang agak berat Bapak menyampaikannya. Begitu. Karena apa ya? Oke. Ya, perhatian ya. Ini contoh Bakhtiar aja. Kebetulan langsung yang salah. Jadi enak koreksinya. Kalau yang benar kan jadi yang lain tidak terkoreksi malah. Nah, oke. Oke ya, Bapak kemarin udah jelas loh nerangin padahal. Jadi yang ini ya pelan-pelan nih Bapak nih. Ketika Anda membuat ukuran, maka di sini. Oke, ini. Ini yang besar dulu boleh. Yang ini ya, kayak ini terlalu mudah ya. Ini aja nih. Oke. Aduh, ngikutin wae. Ini ke sini.
Garis ini harus lebih kecil daripada ini setengahnya. Kalau ini pakai 2B, maka yang ini pakai 2H. Oke, ini pakai tanda panah. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ya, jangan memakai manual, tapi harus pakai penggaris, biarpun hanya sedikit. Atau Anda memakai huruf V di dalam malnya. Mal kan ada mal huruf ya, pakai V. Oke, jadi memang ada ilmunya begitu. Ya, nah baru di sini Anda tadi misalkan ini karena ini bulat, maka Anda harus memakai simbol namanya diameter, maka harus di atas. Misalkan tadi Anda berapa? 40. Begini 40. Tidak boleh Anda menulis di sini tanpa identitas. Berarti kalau begini berarti gambar ini adalah sama dengan gambar flat. Bukan silinder ataupun bulat. Jauh pemahamannya. Salah total. Ya, baik secara gambar ataupun ya jelas. Bagaimana mengerjakannya nanti? Oh, berarti ini plat segini, udah. Ya kan? Tapi kalau pakai diameter berarti ini bulat, pasti silinder. Ya kan? Oke? Ya, itu. Berarti ini tidak boleh. Harus di atas gambar. Kalau di sini sama. Berarti kan ini, berarti ini tarik dulu ke sini. Yang tengah dulu. Nah, begitu. Nah, baru yang ini. Begitu. Sama, ini juga di atas. Ini tetap pakai panah. Bapak nggak mempercepat aja, nggak pakai panah ya. Berarti ini diameter berapa? Sama, diameter 40. Karena ini sudah ada di berarti tidak ada ukuran lagi yang atas mah. Nggak usah lagi notasi, karena sama. Bapak hanya nyontoin aja kalau atas. Tapi pada prinsipnya yang atas nggak usah pakai ukuran lagi. Karena ininya sama kan? Berarti yang bawah aja yang ini. Berarti ini diameter misalkan 30. Di atas selalu. Tidak boleh di bawah ini. Ini garis di bawah ini, nggak boleh. Ketika ke kanan, maka tarik ke sini. Tarik. Nah, semua. Anda tarik ke sini yang panjangnya. Misalkan ini panjangnya, nah baru ini panjangnya 100. Karena panjang dimensi. Begitu. Di sini. Tidak boleh di bawah ini. 100. Ya, ini misalkan berapa? 20. Ini berapa? Misalkan 30. Berarti ini 70 kan? Begitu. Ya. Paham ya? Tadi salahnya tahu apa ya? Oke, begitu. Kalau ini lanjut. Kan ini potongan ini kelihatannya, maka ini langsung. Kalau ini kalau mau ditarik ke sini aja. Bapak ganti dulu warna ya. Mana nih? Ya, misalkan Anda, sorry. Ya, ini ke sini, tarik ke sini ini. Begitu. Kan ini ke sini. Nah, ini kan? Ini kan ke sini. Tapi strip-strip ya. Ini ke sini. Begitu. Ini ke sana kan langsung. Ya. Begitu. Selesai. Bagusnya di sini ada diameter, ada 3 dimensinya ini. Di sini ada 3 dimensinya. Harusnya. Jadi gabungan antara ini dengan ini. Itu yang bagus. Ya, ini begini, di sini begini, misalkan. Begini. Udah, yang ini dihapus nih. Karena ini ke sini. Ya, berarti adalah ini pandangan Eropa. Karena ininya ada di atas. Kalau Eropa berarti ininya di atas. Nanti ada masalah. Ada ininya, ada apa? Ada materi khusus. Ya.